Di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, materi hari ini akan membahas mengenai metode kelas dan objek. Oke, kelas adalah sebuah blueprint atau kita bilang prototipe dari objek-objek tertentu yang memiliki kesamaan variabel dan metode. Nah, kelas itu juga merupakan sebuah template untuk sekumpulan objek yang fiturnya sama. Jadi kalau fiturnya tidak sama, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam dalam kelas. Nah, objek itu adalah representasi nyata dari sebuah kelas. Kita lihat contoh ya. Saya punya kelasnya saya beri nama adalah pohon, di mana kita akan tahu bahwa sebuah pohon itu dikatakan pohon apabila mempunyai akar, mempunyai batang, dan mempunyai daun. Oke, kalau dari lihat gambar seperti ini adalah objek-objek dari sebuah pohon. Terserah ukuran pohonnya, ada yang besar, ada yang kecil, tapi apabila dia memiliki akar, memiliki batang, dan memiliki daun, maka dia bisa dikelompokkan menjadi kelas pohon. Nah, objeknya bisa pohon bonsai, pohon kelapa, pohon bunga sakura, atau pohon cemara. Itu contohnya. Nah, kita lihat tadi kelas pohon adalah mendeskripsikan fitur-fitur yang dimiliki oleh pohon. Pohon memiliki akar, memiliki daun, bisa tumbuh, ya. Nah, dan lain-lain. Kelas pohon itu adalah model abstrak tentang konsep sebuah pohon. Kita tahu jadi hanya tentang abstraknya saja, tapi kita tahu nyatanya apa ya objeknya. Dari kelas pohon tersebut, Anda bisa melihat berbagai pohon yang masing-masing punya fitur yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang daunnya lebat, daunnya sedikit, dan lain-lain, tapi kita kenal sebagai sebuah pohon. Nah, instance itu adalah representasi nyatanya dari sebuah kelas. Nah, objek dan instance adalah sama. Oke, misal saya punya kelas namanya tombol di keyboard kalian. Fitur-fiturnya apa sih? Fitur setiap tombol pasti punya nama. Tombol A, tombol B, tombol backspace, atau tombol tab. Ukurannya beda-beda. Kalian coba lihat tombol spasi dan caps lock atau tombol A beda-beda. Tampilannya juga berbeda. Ada yang berwarna, ada yang hanya warna putih saja. Nah, perilaku ini adalah sifat dari kelas itu. Ada yang bisa untuk klik aja, ada yang bisa untuk double klik aja, ada yang ditekan atau gimana. Jadi apa sih fungsinya ini? Dengan kalian membuat kelas tombol, ketika kita akan menggunakan lagi, maka kita tidak perlu mengetik lagi kodenya karena sudah sama dan kita tinggal pakai saja. Itu kelebihannya. Nah, ada berbagai istilah dalam OOP. OOP itu Object Oriented Programming. Ada yang namanya state dan behavior, encapsulation, inheritance atau yang kita kenal dengan pewarisan, dan polymorphisme. Nah, apa itu? Kita bahas satu-satu. Jadi state and behavior. State itu adalah setiap objek punya keadaan atau kita bilang ciri-cirinya. Dan behavior itu tingkah lakunya. Nah, state adalah suatu identitas dari objek. Misal kita punya barang. Apa sih identitas barang? Punya nama, punya harga, punya jenis. Atau kita mahasiswa, punya apa identitas kita? Punya nama, punya NPM, punya program studi. Nah, itu contoh state. Jadi state itu kalau diimplementasikan adalah sebagai variabel. Ya, jadi sebagai variabel adalah si state. Nah, behavior itu adalah merupakan kegiatan dari objek. Jadi atau kita bilang tingkah lakunya. Ya, diimplementasikan sebagai metode. Jadi kalau state itu adalah kata benda, behavior adalah kata kerja. Nah, saya misalkan contoh kelas manusia. Apa sih identitasnya manusia? Punya nama, punya jenis kelamin, punya alamat, agama, dan lain-lain ya. Nah, untuk behavior, tingkah lakunya apa? Kita bernafas, berjalan, makan, minum. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, saya punya lagi yang namanya kelas mobil. Apa state? State itu tadi identitas dari mobil. Pasti punya nomor plat, punya warna, punya manufakturnya dari mana, punya kecepatannya,
Itu contohnya. Nah, apa behaviornya? Metodenya ya, bisa akselerasi, bisa belok. Ya, pasti setiap mobil bisa belok, bisa rem. Itu. Nah, objeknya bisa kita namain dengan objek mobil A, objek mobil B, nanti tinggal diisi datanya. Nomor platnya apa? ABC 111, biru, warnanya manufacturer Mitsubishi, kecepatannya 50 km. Ini contoh. Oke. Nah, contoh lagi, misal saya punya kelas transportasi, semua yang berhubungan dengan alat transportasi. Yang pasti pesawat, bus, kapal. Kalau ada yang lain boleh, alat transportasi, mobil boleh. Nah, instan tuh representasi namanya. Jadi misalnya pesawat, Garuda, Lion, Sriwijaya, Batavia. Kalau bus, Lorena, ANS, Merasari, Jatra, ALS ya. Nah, kalau kapal, Kerinci, Kambuna, Lambelu, dan Tidar. Itu contoh. Oke. Nah, dalam pemrograman, instantiation ini harus ada namanya yang penciptaan objek berdasarkan kelas yang ada. Jadi langkah pertama kita membuat objek, menentukan yang mana state dan behaviornya, terus baru dipanggil ke instantiationnya. Nah, sama dengan pembuatan variabel berdasarkan ke kelas tertentu, jadi kita menggunakan yang namanya kata kunci new. Jadi, misal saya buat kelas mahasiswa, ketika kita mau buat objeknya, maka kita buat mahasiswa, nama objeknya, misal MHS sama dengan new mahasiswa. Ini contoh. Nah, ini contoh program sederhana. Misal saya mau buat sebuah kelas, nama kelas saya demo method. Maka saya ketik di sini demo method. Di dalam kelas demo method saya punya metode namanya cetak ucapan, di mana metode ini akan menampilkan tulisan selamat datang. Jadi saya ketik system of printline selamat datang. Nah, bagaimana cara memanggil metode ini? Maka saya panggil di metode main demo method spasi nama objeknya. Nama objeknya adalah DM. Nama objek terserah ya, kalian mau isi apa. Ini saya contoh kasih DM sama dengan new demo method, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, saya panggil objeknya DM titik cetak ucapan, maka ketika ini dijalankan akan tampil di konsol adalah selamat datang. Ini contoh. Nah, untuk deklarasi atribut, kalau yang program tadi belum ada atribut ya. Misal saya punya untuk atribut itu ada pakai modifier. Nanti modifier itu ada public, protected, default, ada private. Nah, modifier itu kalau spasi tipe data, spasi nama variabel. Jadi misal saya punya buat contoh, saya mau buat kelas luas lingkaran, di mana variabel atau atributnya adalah public. Public itu artinya bisa diakses di semua kelas ya. Kalau private hanya di kelas itu sendiri, kalau protected bisa diakses di kelas itu sendiri dan turunannya. Kita coba yang public dulu. Nah, di sini ada public static final double P. Kalau dia bilang final itu berarti konstanta. Dianggap bahwa variabel P ini adalah variabel tetapan yang dimana nilainya tidak bisa diubah. Ya, tipe data double 3,14. Oke, kemudian ada public double XYR. Nah, ini contoh pembuatan atributnya. Jadi dia tipe datanya adalah double dengan tipe access modifiernya adalah public. Nah, untuk metode juga sama, kita akan menentukan access modifiernya adalah apakah public, private atau protected. Kemudian tipe returnnya, nama metodenya. Oke, kita lihat metode itu apa? Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan beroperasi pada instance. Jadi karakteristik metode itu adalah dapat mengembalikan satu nilai atau tidak, dapat diterima beberapa parameter atau tidak ada parameter. Kemudian setelah metode selesai dieksekusi, maka kembali pada metode yang memanggilnya. Atau bisa saya simpulkan bahwa jenis metode ada yang pertama, metode tanpa parameter, metode dengan parameter, metode tanpa nilai balik,
dan metode dengan nilai balik. Kita lihat contohnya ya. Oke, saya punya contoh ini. Saya punya kelas lagi yang namanya kelas demo method. Oke, tipe metode saya itu void. Void itu adalah tipe metode tanpa nilai balik, jadi dia langsung mencetak saja. Oke, cetak ucapan parameter. Nah, di sini ada parameternya. Jadi kalau dia di dalam kurung, itu berarti ada parameternya. Kalau kalian lihat, parameternya cuma ada satu. Nama parameternya adalah teks dengan tipe string, di mana nanti dia akan mencetak tulisan teks. Nah, kita akan panggil di atas. Oke, nah, jangan lupa buat dulu objeknya, demo method spasi dm sama dengan new demo method. Kalian boleh tulis dulu di sini adalah dm titik cetak ucapan parameter. Nah, ingat di dalam sini, di dalam parameter metode cetak ucapan parameter dia butuh teks, maka boleh ketik langsung halo, selamat datang. Atau boleh ditampung dulu di variabel string tulis sama dengan pemrograman berorientasi objek, maka nanti ketika di dm cetak ucapan parameter dalam kurung tulis, nanti akan menampilkan tulisan pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti dua kalimat ini yang akan tampil di konsol. Bedanya yang atas langsung ditulis di parameternya, yang kedua itu ditampung di variabel. Itu dengan satu parameter. Nah, kalau lebih dari satu gimana? Misal saya buat metodenya tanpa nilai balik, itu cetak ucapan parameter. Kalau kalian lihat ada dua parameter. Yang pertama parameter teks dengan tipe data string dan parameter angka dengan tipe data integer. Di mana nanti metode cetak ucapan parameter ini akan menampilkan tulisan namanya, yang akan diisi dari data variabel teks, kemudian umurnya dari variabel angka ini. Nah, sekarang kita akan akses di kelas contoh metode parameter. Nanti ditulis seperti biasa tadi, demo method dm sama dengan new demo method. Ada dua cara tadi, bisa langsung atau mau ditampung variabel. Ini contohnya dm.cetak ucapan parameter dalam kurung, karena ini tipe string berarti dipetik 2 ya, Michael, yang angka ini karena dia bukan string, integer langsung 19 tanpa dipetik 2. Atau dm cetak ucapan parameter dalam kurung nama, umur, ditampung dulu di variabelnya. Nanti hasilnya nama Michael, umurnya 19. Kalau yang kedua ini nama Luciana, umurnya 20. Itu contoh. Nah, tolong diperhatikan bahwa kalau seperti ini urutan parameternya harus sama. Jadi urutannya Michael, umurnya. Kalau kebalik 19 sama ini salah, gitu ya, hasilnya bisa berbeda. Nah, untuk yang nilai balik itu digunakan dalam metode dengan menggunakan pernyataan return. Jadi kita akan mengetik return. Maka eksekusi program akan kembali ke baris program yang memanggil metode tersebut. Ini contoh. Misal saya buat kelas contoh metode parameter, saya buat dulu ada metode namanya metode hitung. Jadi kalau kalian lihat di sini ada metode hitung. Metode hitungnya ada parameter a dengan tipe integer, di mana nanti akan mereturn ya a kali a. Jadi maksudnya ketika metode ini dipanggil, metode hitung ini dia akan menampilkan hasil dari a kali a. Oke, kita lihat ya di sini ada b adalah hitung 3. Maka dia akan panggil metode hitung, ini metode hitungnya, di mana isi a-nya itu adalah 3. Dibalikan ke sini, a kali a adalah 3 kali 3 tadi, 9. Maka jawabannya adalah 9. Kalau hitung dalam kurung 5, berarti a-nya adalah 5. Maka return ini bisa kita bilang cetak 5 kali 5, 25. Jadi yang ini tadi 9, ini 25. Itu nilai balik. Oke, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas pada sesi online. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi akses modifier. Oke, nah sekarang saya ada contoh di mana sebuah kelas, kalau kalian lihat ini adalah kelas anjing, di mana anjing itu punya
ciri-cirinya punya berat, weight. Nah, tipe access modifier dari atributnya ini adalah private. Tolong diingat bahwa untuk yang access modifiernya private dan protected itu wajib punya metode yang namanya metode setter dan metode getter, di mana metode setter getter itu baru bisa diakses di kelas berbeda. Kalau kalian pahamin dengan tipe access modifier private, itu dia tidak bisa diakses di kelas yang berbeda. Jadi kalau saya mau akses di kelas test doc, itu nggak bisa akses kelas doc. Jadi kalau baru bisa kalau ada metode getter dan setter. Nah, jadi kita akan buat get, nanti akan menampilkan beratnya, kemudian set adalah untuk mencetak memasukkan data beratnya. Jadi di sini kita buat di kelas main, nanti tinggal panggil kelas doc, objeknya D sama dengan new doc. Nah, di sini D titik karena karena mau menuliskan, mengeset beratnya, maka 42. Nanti tinggal menampilkan get. Jadi D, jadi berat dari anjing itu adalah 42. Tuh. Nah, metode getter dan setter, jadi tolong diingat kalau getter itu adalah mendapatkan informasi dari kelas, kalau setter adalah menentukan isi atributnya. Itu tadi contoh. Oke. Nah, ini soal latihan, nanti kita kerjakan bareng-bareng untuk di sesi online-nya ya. Nah, saya demo dulu untuk yang contoh dari kelas dan objek sederhana dulu ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, kita buat kelas baru, buat project baru. Karena saya sudah ada PRJ-nya, kita buat PRJ pertemuan 3. Saya sudah ada 3A aja. Kita buat kelas, nama kelasnya misalnya kelas utama. Oke. Saya buat yang dia tipe public dulu. Saya misalnya kelas manusia. Nih ya. Mau buat di sini. Ini ingat kurung kurawal 2 kalinya jangan hilang. Di bawah itu kita baru bikin. Saya buat public string nama. Saya buat ada nama sama jenis kelamin aja. Oke. Saya buat public void. Jadi ini adalah metode. Jadi saya buat di sini ini variabelnya. Yang ini metodenya. Jadi buat void tampil manusia. Oke. Jadi nanti saya siswa nama plus nama. Nah, nama ini nanti akan diambil dari sini ya. Oke, yang bawahnya siswa jenis kelamin plus jenis, ketik gen aja nanti dia ini tabnya 2 kali aja biar aktif. Oke, nah nanti kita akses di kelas main, ini beda kelas ya, manusia dan kelas utama, tapi karena dia tipe public bisa diakses di semua kelas. Tinggal buat objek dulu, objeknya manusia, ini ya kelas manusia dulu, objeknya misalnya M aja. Oke, new manusia. Oke, nah sekarang saya panggil manusianya dulu. Tapi karena namanya belum ada, jenis kelaminnya belum ada, kita buat dulu di sini string nama. Atau kita buat dulu M titik nama. Namanya mau saya isi sama dengan Tina. M titik jenis kelamin sama dengan perempuan. Baru M titik tampil
manusia. Jadi ketika di running, tampil ya. Ini kalau dia public, jadi langsung bisa diakses di kelas berbeda. Nah sekarang kita buat lagi dia yang private, kelas utama 2 ya. Oke. Nah kalau tadi sudah bikin kelas manusia, mau diakses di sini nggak bisa lagi, jadi kita buat lagi kelas orang aja. Oke, saya bikin string, saya bikin private string nama, private int umur, buat public void tampil data aja. Oke, tinggal siswa namanya, siswa umurnya. Oke, ini ya. Nah tolong diingat kalau private tuh nggak bisa diakses di kelas berbeda. Ini kan kelas utama 2, ini kelas orang. Kita coba ya, bener nggak bisa. Orang saya singkat dengan O sama dengan new orang. Oke, O titik nama sama dengan Lilia. Oke, nih langsung error ya, the field orang titik nama is not visible. Kenapa? Karena memang nggak bisa diakses di kelas berbeda. Nah caranya gimana? Tadi di slide adalah dibikin metode setter getter, jadi di blok dulu nih. Oke, klik kanan, pilih refactor, pilih source, generate getter and setter, ini di select all aja. Oke. Nah nanti yang getternya get nama, set nama keluar otomatis ya. Saya ulangin sebentar. Jadi klik ininya, klik, pilih source, generate getter dan setter, di blok dulu variabelnya, select. Oke. Nah insertnya adalah first method aja. Oke. Jadi nanti dia di paling atas getter. Jadi setiap variabel punya 2, get set kemudian get set. Nah ini di bawah. Oke. Nah sekarang aksesnya gimana nih? O titik set namanya tadi Lilia. Oke. O titik set umurnya 20 tahun misal, baru panggil O titik tampil datanya. Nih. Jadi nanti tampil tulisannya ini ya 20. Oke. Tapi ini contoh kalau dia cuma satu ya, satu objek. Jadi saya misalnya bikin dulu satu objek. Jadi saya siswa dulu. Ini data orang ke 1. Nah kalau diminta bikin 2 objek gimana? Orang 2. Atau misalnya diminta bikin 3 objek ya, 3, ini 3, ini 2 diganti ya, jangan satu semua, nanti dia oke ganti ini misalnya Michael 25, ini Cynthia 17. Jadi kalau pas di running ada 3 datanya ya, Lilia 20, Michael 25, Cynthia 17. Oke, ini contohnya, nanti dilanjut ke sesi online. Terima kasih.